Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal latihan penalaran matematika untuk SNMPTN tahun 2026. Sekarang kita udah masuk ke soal selanjutnya. Untuk kasusnya saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Mungkin kalian yang masuk ke video ini silahkan klik aja video sebelumnya gitu ya, untuk mengetahui bagaimana cerita soalnya. Dan mungkin saya akan langsung ke pertanyaannya ya. Ukuran lubang air sama dengan lubang air yang keluar. Dari tiap lubang memiliki debit yang sama. Jika R1, oke mungkin kita akan bedah dulu kalimat pertamanya ya. Oke, ukuran lubang air sama dengan lubang air yang keluar. Oke, ini anggap aja sebuah keran teman-teman ya. Ini kan pipa ya. Anggap aja sebuah keran yang bentuknya kan seperti ini. Sebentar. Nah, ini anggaplah keran, teman-teman. Jadi kan kadang kalau keran itu ketika kita nyalakan, si airnya itu kan kadang si ukurannya tidak sesuai dengan ukuran kerannya. Jadi ukuran airnya itu tidak sesuai dengan ukuran kerannya. Kadang kecil segini gitu ya. Nah, atau kadang besar juga gitu ya, dia sampai melebar melewati diameter kerannya ke sini. Gitu ya, ini percikan airnya. Nah, di sini di kasusnya ternyata lubang air itu sama aja dengan lubang air yang keluar. Jadi ini petaninya menyalakan airnya itu dari semua lubang dengan debit yang sama atau dengan ukuran volume air yang sama. Jadi ini sesuai dengan diameter atau sesuai dengan ukuran dari si kerannya gitu ya. Ini airnya gitu ya. Nah, di kalimat kedua, jika R1 dibandingkan dengan R2 dan dibandingkan dengan R3 itu sama dengan 9 banding 8 banding 6, di mana R1 itu sudah saya ceritakan sebelumnya ya, adalah diameter antara titik pusat ya di sebelah sini sampai di luar lingkaran ini, lahannya ya. R1 itu di sini. Nah, ini R1. R2 di sebelahnya. Begitupun seterusnya R3 gitu ya. Nah, diameternya adalah 9 banding 8 banding 16. Jadi ini maksudnya kelipatannya gitu ya. Jadi kalau kalian melihat seperti ini bukan berarti R1-nya sama dengan 9, bukan berarti R2-nya 8 atau R3-nya 6. Tapi ya ini kelipatan aja. Tapi bisa jadi sih R1, R2, R3-nya itu memenuhi kondisi yang seperti ini. Bisa jadi R1-nya itu adalah 18, R2-nya kelipatan 2 juga, 16 gitu ya, tinggal kali 2. R3-nya 12. Ya. Tapi secara general bentuknya itu bukan berarti R1-nya sama dengan 9 atau R3-nya sama dengan 6. Seperti itu ya. Jadi itu kelipatannya. Oke, sekarang gini. Saya ingin kalian membayangkan sebuah kasus yang akan saya tulis ini. Resapi ya kalian. Coba resapi dan bayangkan bagaimana jika kondisinya berbeda gitu ya. Nanti ini saya akan kasih case-nya. Jadi ini bayangkan nih kalau misalkan ada sebuah lahan gitu ya. Dan ini misalkan berapa ya? 8 meter gitu. Dan setiap lahan ditanami sebuah tanaman yang jaraknya 2 meter gitu ya. Yang jaraknya 2 meter. Jadi setiap 2 meter nih, 2 meter, 2 meter, 2 meter akan ditanami sebuah tanaman ya. 1, 2, 3, 4. Nah ini kan ada 4 ya. Kenapa? Karena 8 bagi 2 aja gitu ya. Jadi ada 4 tanaman nih yang tersedia. Tanaman 1, tanaman 2, tanaman 3, tanaman 4. Nah terus ada ada keran atau pipa yang menyirami
semua tanaman ini gitu dengan debit yang sama. Nah, pertanyaannya, berapa banyak air yang dikeluarkan dari pipa untuk menyirami tanaman ini gitu ya. Jadi berapa nih satu tanaman ini dikeluarkan airnya gitu ya. Nah, sebenarnya kalian tinggal menggunakan konsep pecahan aja. Jadi kalau ini sepanjang 8 meter, maka untuk menyirami satu tanaman kalian butuh 2/8 volume air gitu ya. Volume air gitu. Jadi 2/8 nih ya. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah volume air ya, ada ya misalkan ya tergantung sih berapa kiloliter atau berapa liter volume airnya. Ya misalkan 10 liter atau 16 ya, mungkin 16 biar kelihatan hasilnya gitu ya. Nah, terus dari 16 liter ini kita akan pakai untuk menyirami semua tanaman ini dengan pas habis 16 liter. Gitu ya. Nah, kira-kira berapa banyak satu tanaman disirami? Gitu. Ya, kalian secara logika tinggal bagi aja gitu. 2/8 ini 2 dibagi 8 terus nanti dikalikan dengan 16 liter air gitu. Nah, ini kan 2/8 untuk satu tanaman. Untuk 4 tanaman berarti tinggal kali 4 aja. Jadi kan 8/8 satu volume air. Pas kan? Kita coba ya. 2/8 dikali volume airnya 16 liter. Berarti satu tanaman itu butuh bagi 2, 4 liter. Ya. Jadi kalau ini 4 liter, 4 liter, 4 liter, 4 liter, 4 liter, kalau kita jumlahkan semuanya, jadinya 16 liter. Pas semua air itu habis oleh keempat tanaman ini. Gitu ya. Jadi perbandingannya itu berdasarkan jarak antar tanaman dibagi dengan panjang lahan. Gitu ya. Nah, sekarang gini. Sekarang karena dari pertanyaannya ya ini sebenarnya dari pertanyaan yang ini ya. Nah, di setiap meter berarti di setiap 1 meter tanah itu berapa sih kira-kira air yang akan dikeluarkan gitu. Nah, berarti tinggal dibagi aja 1 meter setiap meter dibagi dengan panjangnya lahan. Nah, ini karena panjangnya berupa lingkaran, maka kalian tinggal menggunakan panjang busur lingkaran atau keliling lingkaran kalau lingkarannya penuh. Ya, karena ini lingkarannya penuh ya, berarti kita akan menggunakan keliling. Nah, keliling ini kita udah pelajari di video sebelum ini. Kalian bisa tonton ya kenapa kita mempertimbangkan keliling gitu ya untuk menghitung banyaknya tanaman. Oke, ini ya. Kita punya keliling lingkarannya adalah 2πr gitu ya. Nah, karena kita punya 3 lahan yaitu R1 untuk lingkaran pertama, R2 untuk lingkaran kedua, dan R3 untuk lingkaran ketiga, maka kita punya 3 perbandingan antar ketiga lingkaran tersebut gitu. Jadi untuk banyaknya air dilambangkan sebagai L1 di sini. Berarti L1 sama dengan 1 setiap meter diairi sebanyak 2 kali Pi kali R1. Ingat di sini indeksnya 1 karena yang diairinya adalah yang lingkaran pertama yaitu lingkaran luarnya sebelah sini. Ini R2, ini R3 gitu ya. Nah, begitupun L2-nya. L2-nya adalah 1/2pi R2 dan L3-nya adalah 1/2pi R3.
Lalu kita bandingkan gitu. Kita bandingkan semuanya L1 banding L2 banding L3 yang dimana ini merepresentasikan sebagai perbandingan banyaknya air yang ditanyakan. Itu sama dengan 1/2 pi R1 berbanding 1/2 pi R2 berbanding 1/2 pi R3. Nah, sekarang karena ini ada 2 pi sama semuanya, kita bisa hilangkan aja semuanya karena semuanya sama ya. Jadinya sisa 1/R1 berbanding 1/R2 berbanding 1/R3. Nah, sekarang R1 banding R2 banding R3-nya adalah 9 berbanding 8 berbanding 6. Jadi, ini L1 banding L2 banding L3 itu sama saja seperti 1 banding berapa? 9 ya tadi. 9 banding 1/8 berbanding 1/6 ya. Dapatlah perbandingannya seperti ini. Itu ya, jawabannya adalah B. Kayak gitu ya.